Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami di channel SKM Sumber Karya Motor. Dan sebelumnya saya tidak membuat konten dikarenakan sebelumnya lagi pada sibuk ngerjain motor-motor garapan yang lain. Oke, dan kali ini saya dapat garapan di motor Vario 110 yang versi karbo. Dan sebelumnya ini motor saya sudah melakukan pembongkaran dan penyakitnya ada di bagian area CVT. Kendalanya pada saat jalan motor ada suara bunyi kretek parah. Dan saya akan review kerusakan di motor ini. Yang pertama ada laker bak CVT yang sudah mengalami keausan di bagian kuningan yang ada di bagian tengahnya. Ini sudah kemakan dan sudah tipis. Oke, dan bisa kita lihat buat kita semua dan teman-teman, itu kuningannya ada yang sudah berada di tengah ya. Dan kita lanjut pengecekan di bagian area as CVT-nya. Kita putar. Ini masih tidak bunyi berisik, namun di bagian asnya ini sudah oblak ya. Jadi laker aspulinya ini sudah kena. Lalu kita cek pada bagian laker bambunya ya. Ini di bagian area CVT ada laker bambu dan ada laker yang kecil di bagian ujungnya. Cara pengecekannya kita masukkan dulu ya. Lalu kita putar pada bagian rodanya. Dan bisa kita dengar ini ada suara gerung ya. Dan ini pada laker bambunya sudah kena. Dan di bagian kampas gandanya ini sudah ada spasi ya. Biasanya ini kendalanya di bagian per yang kepanjangan, bisa juga di bagian tahanannya sudah jebeu. Dan kita pastikan nantinya kita buka terlebih dahulu. Di bagian ganjalnya ini masih aman ya, dan tidak habis, masih aman. Lalu kita lihat pada bagian kampas gandanya. Oke, dan faktor penyebab kampas ganda ada spellingnya ini, faktornya ada di sini. Ini mengalami keausan dan lubangnya mengalami pergeseran ya. Lubang yang bawahnya ini berada di bagian sebelah sini, dan yang akhirnya ini jebeu, dan kalau didiamin ini akan mengakibatkan putus, dan pada motor akan mengalami kendala pada saat stasioner ini akan maju dan tidak bisa langsam seperti senormalnya motor biasa, karena ini akan melakukan bukaan. Jadi pada kampas ini akan selalu buka dan tidak menekan ke bawah, dikarenakan pernya tidak mengalami
penarikan yang seperti biasanya. Jadi jelas ya, ini kerusakannya ini ada di bagian kampas gandanya juga ini sudah rusak. Namun di bagian ujungnya ini, di bagian luarnya ini masih bagus dan masih layak pakai, dan ininya sayangnya ininya sudah kemakan ya. Jadi ini harus diganti. Dan ini sudah melakukan pembongkaran pada bagian area gearbox di motor Vario. Dan yang tadi kita cek di bagian aspuli yang kena, kita bisa lihat ini ada spasinya. Jelas ya teman-teman, ini sudah kena dan wajib diganti. Lalu kita cek pada bagian laker yang sebelahnya. Ini laker yang ukuran 6301 dan yang sebelahnya 6204. Ini juga kena ya teman-teman. Lalu kita cek pada bagian laker as roda yang bagian sebelah ujungnya yang berseri nomor 6204. Ini masih aman dan masih layak pakai. Dipastikan ini tidak diganti. Lalu kita cek pada bagian blok yang sebelahnya dan nomornya ini 6201. Dan ini juga sudah kena ya teman-teman, dan ini juga harus diganti. Jadi sudah jelas ya teman-teman, ini kerusakannya ada di bagian laker area gearbox, lalu laker bambu di area CVT. Laker bambunya yang berada di bagian area CVT-nya ya, yang ini. Jadi yang digantinya ini harus paket lahar bambu dan lahar yang ujung. Ini ada dua. Biasanya di toko ini ada jualan satu paket, tidak satu-satu. Dan ini masih aman ya, tidak masih presisi main naik maju mundurnya. Dan selanjutnya ini di bagian kampas gandanya juga harus diganti ya. Dan kita lanjut pengecek di bagian rollernya dan rumah rollernya ya. Ini rollernya masih bagus, masih bulat sempurna. Lalu kita cek pada bagian rumah rollernya. Di bagian rumah rollernya juga ini masih aman ya, tidak oblak. Dinding-dindingnya juga ini masih bagus. Dan di bagian pibelnya ini menggunakan seri KZL. Sedangkan seharusnya motor ini mengadopsi seri KPB. KZL ini lebih pendek dari KPB. Dan faktor yang menyebabkan laker-laker rusak di motor Vario ini disebabkan karena pibel. Dan bisa kita lihat pada mangkok CVT-nya, pibel hanya dibatas sampai di sini. Karena pibel ini pendek, seharusnya ini harus naik sempurna. Dan ini batas maksimalnya hanya berada di bagian sini, yang mengakibatkan laker bambu dan laker yang kecilnya ini kena, dan laker pada bagian box as engkol juga ini kena. Kita logikakan saja pada motor yang mengadopsi motor GG yang ada gearnya. Kalau penyetelan rantainya terlalu kencang, maka pada laker bagian laker gearnya akan cepat oblak. Sama juga yang disebabkan oleh pibel yang terlalu pendek. Kalau pibelnya terlalu pendek, otomatis
pibelnya akan kencang dan tidak ada kendor sedikit pun. Ini pasti akan kencang maksimal, yang mengakibatkan daya tarik pada bagian pibel ini mengakibatkan laker-lakernya pada rusak dan oblak. Yang ian goreng. Oke, kalau gak percaya kita bandingkan ini bekas pibel yang sebelumnya. Yang ini berseri KPB, ini KZL, jelas ya. Kita tarik dan bisa kita lihat perbedaannya. Yang sebelumnya ini, yang seri KPB ini lebih panjang. Jadi faktor penyebab ada kesalahan di pibel yang tidak sesuai dengan serinya. Oke, sekian dulu untuk pengecekan kerusakan di motor Vario 110. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk dukungannya, like, komen, dan subscribe. Sekian, dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.